yang semoga bermanfaat untuk mitra kota kita yang mendengarkan ya Bang ya. Ya, benar Jesse. Terkait dengan pengangkatan anak. Nah ini biasanya kasus-kasus perpisahan rumah tangga nggak sih? Yang banyak atau ada juga mungkin rumah tangga yang mungkin belum dikaruniai anak dan ingin mengangkat atau bahkan kasus-kasus lain yang mungkin Abang temukan. Nah, silahkan nih Iya. sampaikan ke kita pagi ini. Nah, pengangkatan anak memang benar ada hubungannya dengan pasangan suami dan istri. Hmm, Ya, erat kaitannya dengan mm-mm, persoalan itu. mm-mm, Tapi ketika mereka tidak dikaruniai seorang anak, atau mm-mm, memang sudah dikaruniai mm-mm, anak gitu ya. mm-mm. Cuma kan nanti kita akan bahas tentang lebih detail bagaimana cara pengangkatan dan kriteria anak yang bisa diangkat gitu. Oh, ada juga nggak bisa berarti? Ada Oh dong gitu. gitu. Jadi cara peruntukan, cara pengangkatan dan siapa Mhm, saja menjadi kriteria untuk mhm, mhm. diangkat menjadi anak angkat gitu kan. Loh kok nggak menyebutkan adopsi gitu kan. Itu adopsi Iya, kan yang kita kenal secara benar familiar gitu benar kan. Di adopsi. dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Mhm, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang anak mhm. itu tidak mengenal tentang adopsi. Tapi yang dikenal di dalam undang-undang tersebut adalah pengangkatan anak Oh, gitu ya. tapi bahasanya, maksudnya artinya secara harafiah adopsi dan pengangkatan anak sama nggak sih? Sama gitu, sama Baik secara baik. pemaknaan cuma kita tidak di Menggunakan dalam kata itu dalam undang-undang itu undang-undang. tidak menggunakan Oh, kata adopsi, padahal berat tapi ya, masa anak diangkat terus kan berat. ya mungkin lebih dipertegas tentang bahasa Iya Indonesianya iya gitu iya kan. iya. Kalau adopsi ini kan bisa saja belum waktu itu mungkin gitu ya, menjadi Belum dasar belum familiar. masuk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu kan. Oh. Sama seperti dulu halnya undang-undang perkawinan. Mhm Kenapa mhm nggak mhm. undang-undang pernikahan? Oh iya. Karena perkawinan itu dulu bahasanya itu adalah bahasa Indonesia. Pernikahan itu Hmm. nikah itu adalah bahasa Arab gitu kan. Belum Oke. dimasukkan dalam bahasa Indonesia itu nikah. Sehingga itu yang ada di undang-undang kita sampai hari ini ya. Sampai sekarang dan sekarang Hmm. nikah itu sudah dijadikan bahasa Indonesia gitu. Itu makanya makna di dalam peraturan undangan pasti memprioritaskan adalah bahasa Indonesianya. Nah, Pas. secara pemaknaan pengangkatan anak yang seperti dimaksudkan di dalam pasal 1 angka 9 dalam Mhm. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak itu ya, menyatakan bahwasanya anak yang diangkat itu dari orang tua asuh, dari orang tua kandungnya atau ada hak pengasuhan terhadap anak dialihkan kepada seseorang ataupun keluarga sepasang suami istri yang sah menurut ketentuan peraturan undangan untuk diangkat sebagai bentuk pergantian untuk mengasuh, mendidik, membesarkan, Mhm. menafkahi dan lain sebagainya perihal pemberlakuannya mirip seperti anak kandung gitu ya. Tentunya tidak terlepas dari bagaimana cara menetapkan anak adalah berdasarkan penetapan dari pengadilan gitu ya. Jadi tidak asal-asal menetapkan secara uh, pemaknaannya oh ini anakku kuangkat gitu kan. Secara legalitas tidak kuat ketika suatu saat muncul permasalahan hukum Mhm. gitu ya terkait dengan permasalahan anak angkat ini Iya. lalu tidak dibuatkan penetapannya maka muncul permasalahan hukum ada ketidakpastian hukum terhadap status penetapan pengangkatan anak tersebut Baik. makanya berdasarkan ketentuan peraturan undangan tersebut haruslah berdasarkan penetapan pengadilan atas pengangkatan anak Hmm. agar benar-benar dia berhak untuk mengasuh membesarkan menyekolahkan menafkahi begitu ya mirip Mhm. seperti anak kandung. Cuma nanti ada kita jelaskan apa saja yang menjadi hal-hal untuk tidak disamakan seperti anak kandung ya. Oh, Gitu. ada perbedaan Ada, hak tentunya ada, ketika ada. bicara anak angkat ya. Yang menjadi sebuah catatan adalah ketika ada peralihan asuh dari orang tua kandungnya gitu atau dari kuasa yang mendapatkan asuh terhadap si anak lalu dialihkan kepada seseorang ataupun keluarga yang mengasuh terhadap si anak yang telah dinyatakan penetapan pengadilan berhak seseorang tersebut untuk Mhm. mengangkat anak itu tidak boleh memutuskan hubungan antara bapak ibu kandung dari si anak semenjak ada penetapan pengadilan ya misalnya aku dapatlah pengangkatan anak berdasarkan penetapan pengadilan dari orang tua kandung dari berbagai macam persoalan lah gitu perihal yang mengakibatkan secara khusus aku memiliki dasar untuk
mengangkat anak tersebut, atau si orang tua kandungnya sudah ada menjadi dasar ataupun catatan-catatan mengakibatkan dia tidak bisa mengasuh atau membesarkan si anak. Walaupun aku yang dapat pengangkatan, ya, berhak untuk mengangkat Mhm, anak mhm. tersebut, aku tak boleh memutuskan Harus pengadilan. hubungan kekeluargaan Oh, dari si dengan anak kandung dengan orang oh, tua orang tua kandungnya kandungnya. gitu. Iya, 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 Aku hanya iya. sebatas orang tua lanjutan gitu ya Hmm, terhadap pengasuhan itu. baik, baik. Kemudian tidak boleh memutuskan silaturahmi, selain itu juga tidak boleh memutuskan kekeluargaannya terhadap orang tua kandung dan lainnya. Walaupun mungkin ada Mhm, komitmen gitu ya. mhm, Kadang ada komitmen gitu kan terkait dengan pengangkatan anak ini. Apakah komitmennya ya kau berjanji adalah begini, membesarkan anak dengan baik dan lain-lainnya gitu ya. Setelah dibesarkan tidak boleh itu. Sudah sukses pun juga tidak boleh itu dipisahkan dari orang dipisahkan. tua kandungnya. Hmm, Aku yang membesarkan dan mengasuh, mhm. membiayai dan lain-lainnya. Itu. Lalu kita menghalang-halangi untuk bertemu sama orang tua kan tak boleh gitu. Nah, itu Baik, itu baik. yang menjadi sebuah dasar pengikatan terkait dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh dipisahkan pada orang tua kandungnya. Dan untuk pengangkatan anak ini ya berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 35 tahun 2014 bahwasanya Siap. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat ya Mhm. adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan undangan. Nah, yang masukkan dalam dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak, ini salah satu indikatornya, apabila diasuh ya, oleh orang tua kandungnya, maka akan berdampak tidak baik gitu ya, berdampak tidak baik terhadap masa depan anak, terhadap kesehatan si anak, terhadap kelangsungan hidup si anak. Ya, misal gitu ya, salah satu contoh saja, orang tua kandungnya adalah orang dalam gangguan jiwa. Ya, kan melahirkan ada tuh kita nemukan ya ODGJ melahirkan gitu kan. Iya. Nah, gitu kan. Ya kita asuh daripada dibesarkan atau diasuh sama orang dalam gangguan jiwa, Hmm. si anak kan berdampak terhadap masa depannya, berdampak buruk. Makanya harus ada dasar-dasar itu. Atau memang ada faktor-faktor lain tidak hanya mesti harus ODGJ atau dikhawatirkan tidak bisa terbiayai si anak maka diangkatlah oleh seseorang yang dirasa mampu. Tentunya Hmm. berdasarkan itikat baik di dalam pengangkatan anak tersebut. Yes. Dan diprioritaskan juga tidak mengenyampingkan terhadap adat istiadat kebiasaan di lingkungan itu gitu. Kalaulah pengangkatan anak ini berada di tengah kota gitu ya, kota Pekanbaru misalnya gitu kan, adat istiadat mungkin gitu tidak menjadi sebuah orientasi utama gitu ya. Harus dirembukkan secara adat istiadat kebiasaan untuk pengangkatan anak. Mungkin langsung kepada penetapan pengadilan, tapi lah kalaulah ini di sebuah daerah yang lebih kental adat istiadat, kebiasaan-kebiasaannya yang masih dihargai, dilestarikan, masih dijadikan dasar hukum di dalam pemberlakuan kehidupan setempat, maka hukum adatnya juga harus dihargai dan harus itu menjadi dasar pula untuk pengangkatan anak ini tidak menyampingkan hukum adatnya. Sekarang ada istiadatnya. Misalkan cara pengangkatannya harus dengan ada perhelatan gitu ya. Atau ada macam masukan-masukan dari tokoh-tokoh adat. Ada semacam perkumpulan kecil misal gitu ya. Memberikan saling nasihat kepada si orang yang atau keluarga yang mengangkat seorang anak gitu. Terhadap orang tua yang tidak lagi mengasuh anak. Mungkin ada macam perhelatan-perhelatan itu. Sama seperti adat Batak gitu kan. Kalau melangsungkan acara pernikahan itu kan. Mau sampai berhari-hari nasihat-nasihat aja duduk, nggak bisa kau ngantuk, nggak boleh kau tidur, dengar nasihat-nasihat orang tua itu. Dari berbagai macam toko, dari berbagai macam marga, Ya. memberikan masukan. Mhm. Jangan bercerai, karena pasanganmu terakhir. Gitu ya. Mhm. Nah, macam itu kan aku udah pernah aku dengar. Itu kan mengedepankan adat istiadat. Benar. Sebenarnya kalau menurut undang-undang perkawinan kan tidak seperti itu. Iya. Nggak ada itu menyatakan harus ada. Ada Cuma karena kita istiadat. adat istiadatnya kental, Benar. apalagi Batak gitu ya, Minang, kemudian ada Jawa. Melayu, Jawa yang kental-kental itu ya, ada istiadatnya itu ya. Nah, itu masih menjadi prioritas utama gitu. Dan banyak juga anak-anak zaman sekarang ketika mau nikah, udah nggak pakai peralatan itu, sakit aku nanti nggak tidur-tidur. Ini ada acara penting resepsinya gitu kan, dikesampingkanlah adatnya. Nah, tapi Hmm. kalau di kampung-kampung nggak dipakai yang gitu. Pasti menggunakan adat Adat. istiadat gitu. Rasakanlah dulu bagaimana menjalankan
nasihat-nasihat ini kan penting gitu kan untuk kedepannya. Baik. Kemudian pengangkatan anak sebagaimana dimaksud tadi, yang dimasukkan tadi Yes. itu adalah tidak memutuskan hubungan darah antara anak Orang tua dan orang kandungnya. tua kandung. Itu jadi Hmm. penekanan dimasukkan dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Ya, nanti bisa dilihat di dalam dasar itu tentang perlindungan anak ini sangat kental sekali bagaimana mengatur hak dan kewajiban gitu ya terhadap anak yang diangkat, orang tuanya yang mengangkat anak juga termuat di dalam Dan juga dasar-dasar WhatsApp. itu. Saya akan ke WhatsApp terlebih dahulu. Ada Pak Ajat yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Parlindungan. Waalaikumsalam. Baik, saya adalah Ajat Sudrajat. Tahun 1982 dapat musi Balaka Lantas. Saat itu keempat anak, yaitu 2 putra dan 2 laki-laki. Masih dalam umur anak-anak ya. Eh, dan sekarang mereka semua terpisah dan dirawat oleh kakak-kakak Pak Ajat, tapi tidak diadopsi. Nah, jadi kala itu ternyata bukan hanya Pak Ajat yang ditabrak lari, juga sang istri juga ditabrak lari ya oleh sopir Pak Ajat. Nah, mudah-mudahan kisah ini tidak akan pernah terjadi pada siapapun. Orang tua berpisah, anak yang jadi korban, sudah jatuh tertimpa tangga. Panjang sekali nih ya. Tapi alhamdulillah dapat Pak Ajat lalu dengan hati ikhlas. Terima kasih Pak Parlindungan. Jadi Baik. berarti ingin sharing aja ya Ya, kayaknya ya. ya. Jadi waktu kecelakaan gitu ya, Mm-mm. kecelakaan, nah mungkin anak itu masih kecil, Mhm. lalu Pak Ajat mungkin tidak bisa berbuat banyak terhadap dirinya, apalagi terhadap anak-anaknya gitu kan, sehingga anak-anaknya diangkatlah oleh keluarga, Mm-mm. tapi tidak berdasarkan penetapan pengadilan. Mm. Jadi main angkat aja. Tidak Ya, ada kelegalan hukumnya pengasuhan waktu itu. sepanjang Pak Ajat Oh, tidak keberatan, uh-uh. ya tidak ada Nggak persoalan ada tentang masalah. itu gitu. Cuma kan yang menjadi persoalan Mm-mm. ketika muncul persoalan hukum. Mm. Ketika pengangkatan anak dini ini tidak berdasarkan penetapan pengadilan, tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak berdasarkan undang-undang tentang perlindungan anak. Ketika tidak ada kepastian hukum terkait dengan ini anakku loh gitu. Mm. Ya anakmu, tapi kan aku yang membesarkan. Gitu ya. Aku yang membesarkan, aku membiayainya seluruhnya dari kehidupan semenjak aku ambil darimu. Ya ini anakku kok tidak berdasarkan penetapan pengadilan berarti tidak sah. Kalau suatu saat si keluarga yang mengangkat meminta ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap pengasuhan anak kan bisa saja suatu saat itu. Iya. Nah, jadi kalau Pak Ajat tidak ada persoalkan, Masalah, tidak tidak persoalkan, keberatan. tidak mempersoalkan dan tidak keberatan, tidak persoalan sebenarnya. Ketika muncul persoalan saja kemudian hari, maka dibutuhlah penetapan Hmm. pengadilan tersebut, gitu kan. Nah ini yang segala tidak tanduk apapun tingkah laku kita itu diatur dalam ketentuan perundang-undangan, tidak boleh kita lewatkan gitu kan. Nah, sama seperti halnya mau mengganti nama, kalau Pak Ajat mengganti nama gitu kan, buat-buat sembarangan gitu tanpa ada penetapan pengadilan, maka berdampak Oke. bisa saja masuk ke ranah pidana. Mhm. Akibat apa? Pemalsuankah KTP atau memang untuk misal Hmm. menghapus nama-nama yang telah jelek gitu ya. Ini bukan contoh Pak Ajat ya. Bisa saja atau dia ada bermaksud tujuan untuk menghilangkan nama-nama jeleknya di BI checking kah, di perbankan, di lembaga Ah, pembiayaan dan lain-lain yang sehingga dia dirubah nama. ganti nama. Atau untuk menghilangkan jejak dia pernah melakukan perbuatan pidana, dia sebagai buronan dirubahlah namanya. Berubahlah wajah sedikit sehingga ya secara status kabur gitu kan menurut hukumnya kan antara dia benar adalah si A atau si B gitu kan ya, makanya perlu penafsiran lebih dalam. Kalau adalah indikator dia merubah nama dan merubah wajah adalah untuk kepentingan kejahatan maka pidana gitu. Jadi, makanya berhati-hati. Maka itulah ketentuan perundang-undangan melekat setiap apapun tidak tanduk kehidupan kita di bangsa kita. Anak Yes. lahir sudah bersentuhan dengan hukum. Kita meninggal, mati sudah bersentuhan dengan hukum. Ya dibuat akta kematiannya. Anak lahir dibuatkan akta kelahirannya. Nah, begitu. Itu yang maksud aku itu adalah itu dihubungkan semua tindak tanduk kehidupan kita dengan hukum. Gitu. Baik, kita lanjut ya. Siap, Pak Parlindungan. Nah, persyaratan adopsi anak ya. Persyaratan adopsi anak itu ketika usianya adalah minimal 18 tahun. Ya, Oh. 19 tahun dia tidak kategori anak karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu kategori anak itu adalah 18 tahun maksimal itu. Di bawah itu baru kategorinya adalah anak gitu ya. Hmm. Kategori anak. Jadi ketika anak itu belum berusia 18 tahun Belum bisa. dan itu bisa menjadi dasar untuk anak tersebut diangkat
Hmm. oleh orang tua angkatnya, tetapi harus berdasarkan penetapan pengadilan ya. Nah, kemudian kriterianya selain dia kategori anak, juga anak ini adalah anak terlantar. Anak Hmm. tersebut adalah anak terlantar dan atau diterlantarkan, gitu ya. Nah, setelah 18 tahun dia anak terlantar atau ditelantarkan. Nah, secara pemaknaan bisa kita tafsirkan sendiri ya. Baik. Kalau tidak terlantar gitu ya, ya enggak bisa kategori itu, tapi mungkin ada kriteria khusus. Nah, gitu ya. Terlantar ya mungkin tidak ada orang tua, tidur tidur di jalan-jalan, nggak jelas siapa kehidupan, siapa orang tua, siapa keluarga dan lainnya, itu terlantar. Benar. Nah, ditelantarkan ya mungkin dibuang begitu saja oleh ibu Orang tua kandungnya. kandungnya. Gitu kan banyak ya. Benar. Baru lahir anak ditaruh di depan masjid, baru lahir anak taruh di depan rumah orang dan lainnya, itu ditelantarkan, tidak jelas siapa orang tuanya. Baik. Ketiga, berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak, gitu Hmm. kan. Dan anak-anak itu boleh diadopsi itu atau diangkat itu ya dia berada dalam pengasuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan. Lembaga pengasuhan ini ya bisa saja toh yang dimasukkan adalah ke panti asuhan gitu kan. Hmm. Kan tuh ada anak-anak kecil ya, Hmm. anak kecil situ. Ya ditanya apakah bisa diadopsi ini anak gitu kan. Bisa diangkat anaknya, ya penuhi kriteria-kriterianya. Menurut penetapan pengadilan ya banyak syarat yang harus dipenuhi. Ya itu kan banyak anak-anak di sana. Dan atau memang karakteristik terhadap pengangkatan anak itu dia butuh ada perlindungan khusus gitu ya. Misalnya Ya, karakteristik yang gimana? misalnya orang tuanya ada gitu ya. Orang tuanya ada, tetapi belum tentu dia bisa membiayai anak. Oh, Ya, masalah ekonomi mungkin. ekonomi. Kan atau memang orang tuanya dalam gangguan dalam jiwa. Nah, ODGJ gangguan tadi ya. dalam jiwa, gangguan jiwa tersebut otomatis pasti gitu ya. Pasti gitu ya. Dia ngurus dirinya sendiri saja dia tidak bisa, bagaimana dia mengurus anak. Iya sih. Kita khawatir tuh nanti si anak justru makin parah kondisinya, tidak terarah bagaimana keinginan anak bayi sebenarnya gitu kan. Ketika anak nangis oek-oek itu kan minta susu ibunya, kalau orang dalam gangguan jiwa kan belum tentu tahu Iya. anak nangisnya adalah untuk disusui gitu kan. Hmm. Nah, itu mungkin bisa jadi berdampak buruk terhadap masa depan anak. Nah, kemudian ketika anak tersebut meliputi belum berusia 6 tahun gitu ya. Ya. Jadi ketika kategori anak adalah 18 tahun ya, di bawah 18 tahun. Nah, bagaimana ketika anak itu belum berusia 6 tahun dan merupakan prioritas utama? Jadi ketika ada usia 18, 17, jadi anak yang menjadi dasar untuk menjadi prioritas untuk diangkat gitu ya, diasuh dan dibesarkan, dididik dan lain-lain itu diprioritaskan itu adalah anak usia belum meliputi 6 tahun ya. Oh, Belum 6 tahun ya, 7 iya iya tahun iya. ya. Yang Prioritaskan diprioritaskan. Tapi ini. kalau di atas 6 tahun juga sebenarnya masih boleh sih. Boleh, yang jelas kan di bawah 18 tahun kriteria anak itu kan. Hmm. Kemudian anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan yang mendesak gitu kan. Atau boleh dia berusia 6 tahun sampai 12 tahun, Ya. tapi ada alasan-alasan yang mendesak gitu ya. Alasan ini menjadikan sebuah prioritas untuk diangkat ya, diangkat gitu ya. Jadi ada alasan mendesak tersebut, mungkin kriteria-kriteria seperti jelaskan tadi, ya apakah ditelantarkan atau memang justru gangguan dalam jiwa atau orang tua dalam keadaan yang kurang mampu bisa jadi termasuk Iya dalam iya persoalan iya. itu. Nah, anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus, itu juga dijadikan ya indikator untuk anak diangkat. Karena kan 12 sampai 18 itu adalah kategorinya masih anak, maka yang menjadi prioritas utama untuk diasuh tadi 6 tahun dan tidak melarang 7 tahun, 8 tahun dan di bawah 18 tahun. Cuma yang menjadi prioritas adalah 6 tahun ke atas. Hmm. Nah, bagaimana menjadi apa ini Syarat-syarat yang lain. syarat ya? Anak-anak terlantar kita adopsi jadi sudah besar tiba-tiba orang tuanya minta gimana tuh? Ini ada pertanyaan nih, Ya, Jas, ya. silakan. Bagaimana ketika Mhm. dari Bang Adi Salim ya, Bang Adi Salim mempertanyakan terkait ketika anak terlantar, gitu ya. Yes. Anak terlantar ini diasuh Mhm. oleh orang tua asuh berdasarkan penetapan pengadilan lah gitu ya, dibesarkan dan lainnya. Tiba-tiba suatu saat datanglah orang tua kandung yang mengklaim bahwa ini adalah anakku. Nah, secara otomatis dia akan menjadi dilematis toh Iyalah. dan membesarkan. Udah ada berdasarkan penetapan pengadilan,
Biaya-biaya sudah dikeluarkan, tiba-tiba orang tua mengklaim. Nah, bisa saja toh si orang tua kandung berselisih paham dengan orang tua angkat dari si anak. Nah, bagaimana cara menyelesaikan mereka ketika si orang tua angkat memberikan ikhlas kepada orang tua kandungnya yang dibuktikan toh juga benar-benar ini adalah orang tua kandungnya, orang dulu terlantar kok gitu kan. Terlantar atau memang kita sudah ketahui dia adalah orang tua angkat, orang tua kandungnya gitu kan, kita angkat dan setuju. Tapi pas sudah sukses baru mengaku itu adalah anaknya. Hmm. Nah, tergantung kesepakatan para pihak. Dan Hmm. bisa saja suatu saat misal anak itu belum dewasa, masih kategori anak gitu ya, lalu udah dibuat penetapan pengadilan, bisa saja toh kalau memang misal si orang tua angkatnya tidak sesuai apa yang diperjanjikan di dalam pengangkatan anak. Janji adalah untuk membesarkan dengan baik, menafkahi, menyekolahkan, membesarkan, membiayai dan lainnya. Ternyata tidak, gitu kan. Orang tua kandung bisa saja toh mengajukan permohonan pembatalan pengangkatan anak yang pernah Oh, mau ditetapkan ditarik pengadilan. lagi anaknya. Bisa saja itu. Hmm. Tapi kalau tidak ada persoalan cari akal-akalan, mau cari duit misal gitu ya, memeras, ada saya pernah nangani perkara, Oke. angkat anak itu ya, udah sah menurut penetapan pengadilan. Setuju ya? Setuju. Karena Hmm. dia tidak mampu secara finansial Si untuk orang tua kandung. membesarkan si anak. Baik. Tidak ada komitmen tentang selain dari pengangkatan itu. Hmm. Ternyata di tengah jalan si orang tua kandung minta-mintain duit gitu kepada si orang tua angkat. Pak, minta duit lah Pak untuk begini, untuk begitu. Oke lah karena ada hubungan saudara gitu ya dari pengangkatan anak itu dikasih. Akhirnya terus rutin. Si orang tua kandung malas, orang tua nggak mau bekerja, hobinya mintain duit sama orang tua angkat. Kategori tanda kutip lah memeras gitu ya. Kalau tidak anakku ambil lagi gitu akhirnya terlontar kalimat itu. Kalau kau tidak memberikan uang anakku ambil lagi. Kan udah terlanjur sayang ngasih terus. Akhirnya kan konsul ke saya gitu kan. Ya nggak bisa dia melakukan itu. Bisa saja masuk di kategori perbuatan pidana pemerasan kalau ada kalimat-kalimat pemerasan di sana dan pengancaman untuk menarik kembali si anak gitu kan. Hmm. Kalaulah sudah melanggar ketentuan perundang-undangan di dalam pengasuhan dan perlindungan anak dari orang tua angkat terhadap anaknya baru bisa ajukan pembatalan. Tapi kalau dia tidak ada alasan untuk dibatalkan pengangkatan anaknya, alasan lain-lain yang tidak menjadi toleransi ya bisa saja laporkan pemerasan saya bilang gitu. Akhirnya kan gunakan jasa saya untuk mensomasi kepada orang tua kandung dari si anak untuk dia agar tidak memperlakukan hal-hal yang membuat klien saya tidak nyaman dan tenang gitu kan. Nah, itu bertentangan menurut saya. Nah, gitu Bang Salim ya. Semoga menjawab Bang Salim Oke. ya. Syarat-syarat calon orang tua angkat. Ya. Baik. Ya, ini syarat-syarat ini dituangkan di dalam ya ini PP 54 tahun 2007. Ya, PP 54 tahun 2007 ini tentang pelaksanaan pengangkatan anak gitu ya. Bagaimana syarat-syaratnya untuk calon itu ya, Ya. calon orang tua angkat berdasarkan PP tadi. Ya. Mhm. PP 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak itu terdapat 13 syarat adopsi anak. Pengangkatan anak harus dipenuhi oleh orang tua angkat. Manakala ia menjadi adalah orang tua angkat yang sah menurut penetapan pengadilan gitu ya. Tapi calon-calon itu harus memenuhi kriteria ini dulu. Ya, pertama pastilah harus sehat jasmani dan rohani ya. Nggak Ya mungkin dia dong. memiliki gangguan jiwa gitu kan. Itu harus dibuktikan toh dia sehat jasmani dan rohani. Kemudian berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun. Nah, itu kriterianya itu. Nah, paling rendah 30 tahun. Kalau kita belum 30 tahun nggak boleh. Atau lebih dari 55 tahun nggak boleh juga gitu kan. Dan beragama sama dengan agama calon anak yang akan diangkat. Misalkan si anak adalah beragama Islam dari orang tua kandung yang beragama Islam, orang tua angkatnya itu juga harus beragama Islam. Gitu ya. Nggak boleh dia beragama lain, dia harus seiman. Iya, iya, Kalau iya. agama Dengan orang Kristen, si tuanya. orang tua kandung anak yang diangkat, pengangkatan anak, orang tua angkatnya harus beragama Kristen. Nggak boleh dia tiba-tiba beragama, tiba-tiba nanti si anak misalkan kita alihkan kepada orang tua angkat yang beragama berbeda, tiba-tiba murtad tuh anak nanti. Diajarkan dengan agama-agama kepercayaan dia di luar dari kepercayaan agama orang tua kandung yang nggak boleh. Maka untuk menghindari pertentangan itu dibuatlah Tapi seperti kalau itu. emang dari awal nggak pernah diajarin agama, misalnya yang diangkat baru lahir atau tadi yang baru
apa sih namanya, baru persalinan terus langsung dibuang oleh orang Dibuang tua, gitu kan kan. otomatis dia belum pernah mengenal ada agama apapun. Boleh nggak ikut agama orang tua angkatnya? Nah, bisa saja pengangkatan berdasarkan penetapan pengadilan oleh orang tua angkat, misalkan dia beragama Kristen, diasuh Mm-mm. oleh orang Kristen karena tidak jelas tentang kekhususan Ya, apa. ya. Itu maka ada kriteria khusus yang menjadi anak ini diangkat gitu Balik kan. ke kriteria Mungkin khusus ya. alasan-alasan itu bisa Hmm. menjadi sebuah indikator boleh diasuh oleh agama Yang dari berbeda dari orang tua berbeda. kandungnya. Tapi kan kita nggak tahu orang tua kandung beragama Iya, apa. iya itu makanya. Jadi Iya, iya, itu iya. ya, kalau mau mengangkat di pengadilan, Hmm. kan orang tua kandung harus hadir itu. Hmm. Nah, gitu ya, harus saling hadir. Orang tua angkat, orang tua kandung saya hadir, ditanya agamanya apa. Berarti Iya, iya, kalau iya. udah sejalan, sesuai Baru. ketentuan perundang-undangan, Tapi kalau kebetulan orang tua kandungnya memang nggak pernah ada, apa hilang ya gitu aja karena bisa anaknya jadi. ditelantarkan, Ya ya nggak bisa, apa-apa ya. bisa, bisa Hmm. gitu. Saya dulu kan pernah menghalangi orang mengadopsi anak gitu ya dari bidan gitu ya. Hmm. Bidan ini mengalihkan saya waktu menjadi wakil ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak gitu ya. KPAI. Mhm. Jadi si anak baru lahir, Yes. tidak ada biaya persalinan di bidan itu ya. Hmm. Lalu diadopsilah oleh orang tua yang Hmm. berbeda agama dengan si orang tua kandung. Gitu ya. Oke. Dia akan menanggung biaya-biaya persalinan dan biaya-biaya lainnya gitu kan. Dan si orang tua nggak boleh pulang, anak tidak boleh dibawa pulang sebelum membayar. Akhirnya dibayarlah orang yang beragama beda dengan itu. Saya buat laporan ke polisian. Nah, di Polda itu ditengahi. Ini bertentangan tentang peraturan undangan, saya bilang. Harus diangkat oleh orang tua angkat yang sesuai dengan agamanya. Nah, gitu. Yang mengangkat orang termasuk orang berada gitu kan. Jangan seenaknya saja. Bertentangan. Haram itu, sebenarnya gitu. Nah, itu. Oke. Kemudian selain dia berkelakuan baik dan belum pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, itu harus dibuktikan toh dia tentang tidak pernah melakukan kejahatan yang dibuktikan dengan ada putusan pengadilan gitu ya. Kalau lah dididik sama orang tua angkat yang perilakunya adalah misal ya kejahatan saja yang dia lakukan tiap harinya untuk memenuhi kehidupannya. Misal menjual obat-obat terlarang gitu kan. Mm-mm. Untuk memenuhi kehidupannya dia menjual obat-obat terlarang atau mencuri mencuri barang jambret-jambret begal-begal dijual gitu ya kan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari itu nggak boleh diasuh oleh orang tua seperti itu. Hmm. Nah, gitu harus dia tidak pernah melakukan kejahatan memang baik itu harus dibuktikan juga dengan surat berkelakuan baik gitu kan. Mhm. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun. Nah, jadi kalau mau mengangkat anak berusianya minimal adalah 30 tahun dan tidak boleh lebih dari 55 tahun dan syarat yang selanjutnya itu dia harus sudah menikah minimal 5 tahun. Oh, orang yang single nggak boleh angkat anak. Tak boleh. Harus diasuh oleh orang Kok tua yang yang artis-artis itu banyak, Bang? pasti sudah menikah. Kayak siapa yang udah meninggal de Jupe Jupe. Kan pernah ngangkat anak juga dia beliau. Dia mengasuh itu. Jadi harus dibedakan antara mengasuh Hmm. dengan mengangkat anak berdasarkan ketentuan Oh, gitu perundang-undangan. ya. Ya. Mhm. Jadi kalau diasuh ini ya aku Nggak bisa saja masalah. anak tetangga ku asuh. Sinilah bu saya asuh. Saya bisa Hmm. nanti dia pulang lagi ke rumahnya gitu Tapi kan orang tidak terkadang mengangkat. tidak mengangkat. Ini kalau mau berdasarkan ketentuan perundang-undangan kan harus begitu gitu kan. Harus menikah minimal 5 tahun tadi ya. Dan ada artis ternama sekarang juga akan mengangkat anak kan, anak Mhm. wanita itu. Kalau nggak salah siapa Raffi Ahmad itu. Iya. Dia akan mengangkat anak itu kan. Dia Iya, harus iya. memenuhi ketentuan itu minimal 5 tahun. Bukan berarti tidak mesti harus dia tidak punya anak. Sudah punya anak pun boleh It's gitu. okay. Nah, yang penting Si itu juga Pak Ruben Onsu ya, Ben Onsu ngangkat gitu si ya. itu Si Peto. Beto Mm. yang dari Bertrand. penyanyi ya. Iya, baik. Satu pertanyaan dulu Bang Parlin dari Pak Anggul. Ya, Saya sering mendengar kasus pengangkatan anak yang dilakukan sejak anak baru dilahirkan. Orang tua kandung ikhlas menyerahkan anaknya dari si orang tua angkat yang mengaku bahwa merekalah orang tua kandungnya. Nah, ini apakah ini tidak berarti menyembunyikan asal-usul anak? bagaimana Jess? Apakah ada konsekuensi hukumnya? Jadi Pak Unggul ini Ya, pernah beberapa kali mendengar ya, kasus pengangkatan anak ya, yang dilakukan sejak anak baru dilahirkan. Jadi baru dilahirkan langsung diangkat ya. dan orang tua kandungnya itu ikhlas ya. Ketika ada orang tua angkat yang mengaku merekalah orang tua kandungnya. Nah, ini apakah tidak berarti menyembunyikan asal-usul anak nih? Baik, saya angkat dulu lah ya. Ya, baik. Pertanyaan dari via telepon. Baik, Pak Hendrik, halo selamat pagi, silakan pertanyaannya.
Pagi Bang Parlim. Pak Hendrik, selamat pagi Pak Hendrik. Sudah sarapan Pak? Ah, udah Pak, jam 6 yang Hahaha. lalu. Wah, mantap. Baik. Nah, gini Pak, Ya, ini kan tentang pengangkatan dan pengasuhan anak ya. iya, Dari sejak dini atau berbeda-beda lah Bang ya, bermacam-macam lah ya. iya, Umur anak tuh yang diangkat tergantung konsekuensi orang tua yang menyetujui gitu Bang ya. iya betul. Nah, gini Bang, saya itu kan punya adik istri. Nah, Iya, adik istri, Ada ipar berarti. adik ipar itu kalau orang Batak bilang pariban gitulah Pak ya. Iban, iya, iya benar. Oke, lalu Nah, jadi dulu kan dia punya pacar. Sudah itu hamil lah di luar nikah. Iya, Hamil di luar nikah, tentu dia tidak bertanggung jawab. Nah, sehingga anak itu dilahirkan oleh ibunya gitu. Nah, setelah lahir, Bang, saya itu ada adik istri laki-laki, Bang. iya, Ada adik istri yang nomor 2 di bawah istri saya, gitu kan. Belum memiliki anak sekitar 12 tahun. Nah, anak ini sehingga diasuh oleh ini adik istri saya yang laki-laki ini gitu. iya, iya. Nah, sampai sekarang masih di depan. Nah, jadi rumah kami itu agak berdekatan juga. Nah, nggak bertetangga, tapi satu wilayah gitu, oke. satu Mhm. kelurahan. Pertanyaannya gini, Bang. Iya, Karena anak ini mirip sekali sama yang melahirkan. iya, iya. Nah, apakah nanti ini kan nggak pakai surat menyurat, Bang, pengasuhan ini. Iya, Hanya diasuh lah, dibesarkan gitu kan, iya. daripada orang nggak ada ngambil itu. Nah, nanti gimana tuh Bang? Kalau si anak ini melihat mamanya itu ada kemiripan, berarti dia itu mamak saya. Gimana tuh Bang? Atau ada orang lain yang menceritakan mama kandungmu itu adalah itu begitu ya? Bisa jadi Pak. Iya. Karena itu kan nggak bisa ditutup-tutupi itu sampai kapan ya Lama ya. Pasti terbongkar juga itu kan. Nah pertanyaan gini Bang. Seandainya anak itu kembali kepada mamanya. Nah, padahal itu saudara masih ya Bang ya. Saudara, satu keluarga masih yang apa gitu. Gimana apanya itu Bang? Iya. Seandainya itu kembali, terus pihak ini orang tua yang mengasuh ini tidak mau gitu. Baik, tapi sampai sekarang memang belum ada pengangkatan secara legal ya Bang ya? Tidak ada surat menyurat ya Pak? Sampai detik ini. Dari awal belum ada, Oke, belum ada. sip. Baik, sudah Hanya ditangkap. diserahkan aja gitu. Untuk Gimana tuh, diasuh Bang? kepada adiknya Iya, Pak Hendrik. iya, Oke, iya. baik. Baik. Terima Pak kasih, Bang. Ya, Pak baik. Hendrik. Selamat pagi. Ada 2 pertanyaan nih Bang Paling, Dari silakan. Bang Pak Unggul Pak ya. Unggul ya. Atau Pak Hendrik dulu ya? Boleh, Ya, Pak Unggul nanti silakan. jadi banyak kejadian yang mirip seperti apa yang diceritakan oleh Pak Hendrik. Oh gitu. Dan sampai sekarang masih banyak seperti itu. Jadi tidak menjelaskan. Sampailah besar, nanti baru diceritakan. Kadang itu adalah bapakmu, ada yang menceritakan gitu ya. Kadang ada juga tidak menceritakan orang tua kandungmu adalah si A, si B, begitu. Kadang hanya diam saja. Kenapa? Karena sudah terlanjur sayang. Bahkan ada yang menyembunyikan identitas orang tuanya, tidak boleh dipertemukan dan lain-lainnya, mengakibatkan ada orang lain yang bercerita bahwasanya orang tua kandungmu itu adalah si A, si B. Wah, sinetron banget ya. Si anak otomatis kan Shock. iya, Kaget. macam disembar petir otomatis. Dia tidak pernah mengalami kehidupan yang pada umumnya toh, ya kan? Sehingga dia ingin tahu dan mencari tahu bahwasanya orang tuanya adalah si A dan si B. Kalau usulku nih, Pak Hendrik ya, sampaikan itu jauh-jauh hari bahwasanya orang tuamu ini adalah si A si B. Kenapa? Ketika nanti dia besar baru sadar, ketika dia dewasa dia baru sadar, maka orang tua angkat, orang tua yang pernah mengasuh, bukan orang tua angkat ya karena tidak pernah diangkat itu ya. Orang tua asuh, pamannya itu tibanya itu kan? Iyalah. Paman dari si istrinya anak Pak kandung Hendrik itu. Anak kandung adik istri Pak Hendrik diasuh oleh pamannya.
Mm-mm. pamannya si anak itu gitu kan. Kan adik-beradik juga mereka, Iya, satu keluarga. satu opung. Jadi mereka harus ceritakan itu. Kenapa ketika suatu saat pas dewasa dia baru sadar, maka satu keluarga itu akan dicap ada sebagai pembohong. Ada kemungkinan itu. Kemungkinan kedua bisa saja dia akan tetap bertahan kepada si orang tua, bukan kandungnya. Ada juga yang ingin pulang kepada orang tua kandungnya. Ada tiga konsekuensi itu. Gitu, tiga konsekuensi. Nah, secara penetapan pengadilan itu kan menjadi dasar untuk melegal di dalam pengangkatan anak. Tapi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anaknya melarang kita untuk memutuskan hubungan darah, hubungan silaturahim. Tidak boleh bertemu, tidak boleh bersama, tidak diakui gitu. Itu yang dilarang dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak itu gitu. Jadi jangan diputuskan tentang perihal-perihal terkait dengan hubungan kedarahan mereka gitu kan. Itu nggak bisa diputuskan. Apalagi mereka orang tua kandung dan orang tua asuhnya tuh kakak beradik ya, Iya. punya hubungan keluarga Hubungan juga keluarga. gitu. Jangan kita terputus Jadi pasti hubungan bakal ketemu juga. kekeluargaan besar kita akibat dari persoalan anak gitu kan. Iya. Nah, bisa saja toh suatu saat aku menuntut ganti rugi biaya membesarkan anak gitu Iya. kan. Kepada Dan orang lainnya, tua kandungnya. akhirnya terceritakanlah itu anak di luar nikah gitu kan. Akhirnya kan anak malu, anak trauma, anak bisa Iya. anak yang diperjuangkan bisa jadi anak akan menjadi korban Iya. terhadap permasalahan Kena konflik gangguan keluarga itu psikis bisa dia ya. jadi. Karena itu kan tidak lumrah kehidupan itu. Kehidupan itu kan lumrahnya itu ada bapak dan anak dan orang tua kandung jelas gitu kan. Kalau ini dia ada bapak mama, ternyata pas sudah besar baru tahu itu bukan bapak dan mama kandungnya gitu kan. Itu dilematisnya nanti. Ya. Baik. Jadi secepatnya disampaikan kebenarannya, Ya, gitu harus ya, tahu. Bang. Menurutku harus tahu gitu. Harus tahu. Kita nggak nanya tadi umurnya sekarang udah berapa ya? Ya. Tapi asumsinya masih kecil lah ya. Ya besar lah, aku rasa feelingku udah besar karena cerita lama itu modelnya. Iya. Sudah semakin mirip, sudah semakin terlihat kemiripan kan kata Pak Hendrik. Berarti kan udah agak remaja lah mungkin ya. Karena kemiripan itu kan terlihat. Kalau masih kecil kan berubah-ubah wajahnya. Iya benar. Kayak Bang Palin pas kecil kayak Brad Pitt. Ya, sekarang aku waktu kecil mirip Jackie Chan. Pas besar ternyata mirip apa? Osama bin Laden. Oh wow, jauhnya. Jadi kan beda-beda gitu kan. Jauh banget ya. Wow. Baik, jadi di Pak Unggul. Pak Unggul ini ada satu kasus Ya. yang diceritakan Pak Unggul bagaimana seorang anak itu sudah diangkat dari lahir nih Bang Parlin dan orang tua kandungnya tuh udah ikhlas bahwa si orang tua angkatnya ini mengaku merekalah orang tua kandungnya. Nah, jadi ketika ada keikhlasan dari orang tua kandungnya bahwa orang tua angkatnya lah orang tua kandungnya, ini apakah tidak berarti menyembunyikan asal-usul anak atau masih ada konsekuensi hukumnya? Soalnya kan udah ikhlas nih orang tua kandungnya. Keikhlasan itu kan hanya sampaikan di dalam mulut dan hatinya gitu. Kan gitu. Keikhlasan itu hati ini siapa yang tahu? Kalau mulut dan hati disinkronkan itu sulit. Kadang sulit ya. Hal yang sulit diterjemahkan. Hati siapa saya yang tahu? Rambut boleh sama hitam. Ketika suatu saat anak itu menjadi anak yang terkenal, ketika menjadi anak yang berpenghasilan gitu secara ekonomi kan banyak tuh muncul tiba-tiba. Tiba-tiba dia anakku. Dia anakku. Atau dulu ditelantarkan sama kedua orang tuanya. Akhirnya ikut kompetisi nyanyi. Sukses, terkenal. Lalu viral, lalu diundang di acara infotainment. Apa pesan yang kau ingin sampaikan? Kepada orang tuaku datanglah kembali kepadaku, katanya. Aku mencarimu sejak dulu. Aku ikut kompetisi ini bukan kompetisi. Ikut kompetisi ini untuk mencari bapak mamaku yang telah lama hilang gitu kan, yang lama meninggalkanku gitu. Nah, ternyata ikut ajang-ajang kesenian, ajang-ajang pokoknya membuat dia terkenal lah intinya. Cara dia untuk menemukan bapak dan emaknya. Kalau kita cari keliling seluruh Indonesia kan nggak ketemu tuh. Ikut ajang-ajang lah. Akhirnya datanglah bapak mamanya. Padahal bapak mamanya mungkin bisa jadi tahu diasuh oleh neneknya. Karena dia yang ngasih gitu. Dia memberikan gitu kan. Secara ikhlas tadi ya. Pas sudah sukses baru ini anakku, ini anak kau dulu begini. Kenapa ditinggalkan? Nggak ada jawaban. Kenapa kau telantarkan? Nggak bisa dijawabkan. Dosa. Gitu kan. Nah, sekarang persoalannya ketika ikhlas ini bicara mengenai makna yang multitafsir. Nah, ikhlas itu belum tentu. Sekarang oke ikhlas. Kenapa? Kondisi yang tidak lumrah, kondisi yang tidak pas. Misal keikhlasan itu Pak asuhlah karena anak ini di luar nikah, misal ya, bukan mencocokkan dengan pertanyaan Pak Unggul gitu.
Kenapa? Kalau dia besarkan dia malu di tengah masyarakat karena membesarkan anak di luar nikah. Atau Karena dia tidak image itu masih tabu gitu kan. atau dia tidak punya cukup uang untuk Atau membesarkan dia seorang pesimis anak. ketika dia memiliki anak, dia tidak akan bisa membesarkan karena tidak bisa membeli susu. Karena dapat kabar dari tetangga beli susu Pampers itu besar, gitu kan. Ya kan lebih besar biaya anak bayi daripada orang dewasa itu kadang kan. Nah, mungkin itu trauma gitu kan. Pada satu sisi banyak orang yang berkeinginan punya anak. Dikala Iya. dia belum dikaruniai oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk dapatkan anak gitu kan. Nah, ini dilematisnya gitu kan. Ada anak dibuang-buang gitu kan. Ditelantarkan, diasuh sama anak Ya. oleh orang dan lainnya mengakibatkan ya kalau saya gitu ya kategori jahat terhadap anak gitu kalau dia buang anak itu kan. Menelantarkan dan Apalagi anak membuang. itu dibungkus pakai plastik asoy dibuang sungai itu kan biadab ya. Binatang kan sekejam-kejam buaya, seberingasnya harimau dia tidak melakukan itu. Gitu. Pada anaknya sendiri. Dapat anak Baik-baik. kandungnya. Jadi solusi untuk masalah dari Pak Onggol ini berarti segera dilegalkan saja gitu. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pertanyaan Pak Unggul dilegalitaskan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Siap. Buat penetapan, keikhlasannya dibuktikan sampailah di pengadilan dan diterbitkanlah penetapan bahwasanya anak itu berhak diasuh oleh orang tua angkatnya. Siap. Nah, kemudian tidak ada muncul konsekuensi hukum ketika mengasuh atau mengangkat anak yang hanya secara lisan dia sampaikan ikhlasan itu. Nah, gitu ya. Sama halnya tanah sengketa. Kalaulah kita mau menyerahkan secara ikhlas begitu saja kan belum tentu ikhlas. Tapi kalau dibuat ada putusan pengadilan bahwa tanah itu adalah benar milik dia yang dari sengketaan itu, maka legalitasnya sudah sah dia sebagai kepemilikan itu terhadap tanah. Kita lanjutkan ya, Ligat ya. Iya, Kemudian silakan, Pak. syarat menjadi calon orang tua angkat itu selanjutnya tidak merupakan pasangan sejenis. Ya. Oke. Ya, pasangan sejenis ini kan ada tuh ya kehidupan mereka sejenis tapi di luar negeri dilegalitaskan tapi tinggal di Indonesia. Lalu mereka Kaum gay itu ya, kaum gay. Lalu dia ingin mengadopsi anak karena mereka kan pasti tidak bisa punya anak itu dari kandungannya. Bagaimana dia memiliki anak orang dia pasangan sejenis gitu kan? Laki sama laki punya rahim? Enggak, harus ada berlainan jenis itu. Jadi diasuh oleh orang tua yang dari perkawinan sejenis tidak boleh. Heterogen pokoknya, Ya, bukan beda. homogen ya. Oke. Ada Tidak lagi? atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak boleh. Itu ya calonnya kriteria tadi ya. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial. Ini udahlah kurang mampu, dirinya aja nggak bisa dia penuhi kebutuhan kehidupannya atau biasa-biasa saja atau pas-pasan. Mau ngangkat anak pula udah jelas sudah biaya ngangkat anak biaya terhadap anak ini kan agak relatif besar, apalagi anak bayi gitu kan. Selain dari itu memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua itu umum wajib ada tapi itu dilampirkan. Membuat pernyataan tertulis bahwasanya pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi si anak, kesejahteraan dan melindungi anak ya Jas ya. Kemudian adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat ya tentang fenomena di atas benar nggak diutarakan agar menjadi sebuah alasan-alasan yang tepat anak ini bisa diangkat oleh orang tua angkat yang akan ditentukan berdasarkan penetapan pengadilan. Setelah mengasuh, calon anak diangkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan. Itu minimal 6 bulan. Ya. Tidak tiap bulan dia dipulangkan, dibatalkan penetapan gitu. Dibuat minimal 6 bulan. Apakah itu sebagai dasar, sebagai indikator dia mau tetap terus atau dibatalkan penetapannya bisa saja kan. Dan memperoleh izin menteri dan atau kepala instansi sosial itu juga harus menjadi sebuah dasar ya. Itulah yang dapat kita sampaikan Jesse. Mudah-mudahan bermanfaat. Dasar hukumnya bisa dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah dirubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ya. Yes. Tentang perubahan Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan juga ada dasar hukum peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah